Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah kajian tafsir ba'dal maghrib Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar Banyumanik yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian tafsir rutin kita. Sore ini kita akan baca surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini turun ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah adanya tokoh-tokoh Mekah yang setiap minggu konon menyembelih unta dan dagingnya dibagi antar mereka. Ketika ada anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang minta, mereka hardik, mereka usir dan tidak diberi bagian dari unta-unta yang mereka sembelih itu. Maka karena sikap-sikap seperti itu, Al-Quran turun, yaitu surat Al-Ma'un. Isinya surat Al-Ma'un ini mengkritik akhlak orang-orang Mekah yang bejat itu. Kenapa akhlaknya bejat? Karena mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan itu nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut amal perbuatan yang pernah dilakukan dalam kehidupan di dunia. Nah, jadi tidak percaya pada hari kebangkitan. Mereka punya keyakinan hidup itu sekarang dan di sini. Setelah mati maka tidak ada apa-apa, selesai, semua urusan selesai. Jadi orang-orang yang dolim selesai dengan mati. Orang-orang yang tidak peduli sosial selesai dengan kematian itu. Nah, makanya Al-Quran mengkritik mereka tentang sikap buruk mereka ini, akhlak yang bejat ini tadi, yang itu didasari pada keyakinan seperti itu, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Nah, ini surat Al-Ma'un. Nah, kalau surat itu turun punya latar belakang, namanya sabab nuzul, maka teori memahaminya itu ada dua. Yang pertama teorinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan untuk memahami ayat adalah keumuman lafalnya, bukan sebab khususnya. Nah, jadi walaupun ayat ini turun punya latar belakang spesifik, tetapi yang dipedomani adalah keumuman lafal. Nah, surat Ma'un ini kan umum lafalnya itu. Nah, umum. Maka surat ini juga berlaku untuk semua orang yang berperilaku seperti perilakunya orang-orang Mekah pada masa turunnya ayat ini. Nah, jadi orang-orang yang hidup antisosial, asosial, hedonistik, tidak punya kepedulian sosial itu ada sepanjang masa Nabi ada, masa kita ada, masa yang akan datang ada. Nah, ini ayat ini ngoreksi perilaku-perilaku yang bejat seperti itu. Baik, ini surat Al-Ma'un. Jadi ayat ini berlaku untuk semua manusia, kapan saja dan di mana saja. Yang jadi patokan adalah
keumuman lafal ayat, bukan sebab khusus dari ayat. Kalau sebab khusus dari ayat berarti kan hanya untuk yang bersangkutan pada masa itu. Nah, itu teorinya. Yang satu, al-ibratu bi khususis sabab la umumil lafzi. Yang menjadi patokan dalam memahami ayat adalah sebab khususnya, bukan keumuman lafalnya. Nah, untuk yang teori kedua ini digunakan cara analogi. Nah, jadi kias, menganalogikan. Nah, yang dianalogikan apa? Nah, yang namanya sebab nuzul ayat itu ada namanya sebab khusus, ada namanya sebab umum. Nah, sebab umum itu masuk di dalamnya adalah setting sosial masyarakat pada masa turunnya Quran. Sehingga kalau kita memahami ayat-ayat yang punya sebab nuzul itu, kita sekarang melakukan analogi. Yang dianalogikan apa, yang dikiaskan apa? Setting sosial masa lalu dengan setting sosial masa kini. Istilahnya itu kita bolak-balik dari masa kini ke masa lalu, kembali ke masa kini. Sehingga dengan bolak-balik ke masa lalu itu, ke masa lalu dan masa kini itu, kita akan menemukan istilahnya itu semangat dari ayat. Kita akan menemukan ruh dari ayat itu tadi. Itulah yang harus kita implementasikan. Nah, dan dengan teori yang kedua ini nanti akan membuka pengembangan tafsir. Nah, sehingga membuka ruang yang luas untuk penafsiran yang baru. Nah, baik, itu nanti akan kita bahas mungkin pada yang lain. Surat Al-Ma'un. Mari kita lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu sudah melihat, sudah mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan? Jadi kata ad-din di ayat ini oleh para ulama diterjemahkan dengan hari pembalasan. Tapi kata dinun itu sendiri maknanya tidak hanya hari pembalasan. Ada makna dinun itu agama. Nah, tapi ayat ini tidak dimaknai sebagai agama. Ini hari pembalasan. Bagaimana membawa ayat ini maknanya hari pembalasan? Ini kalau teori tafsirnya itu namanya teori semantik. Jadi satu kata itu punya dua makna. Pertama namanya makna leksikal, makna yang ditawarkan oleh bahasa. Jadi kalau kita lihat kamus ya, kata itu kan maknanya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Itu namanya makna leksikal. Nah, makna dasar dari satu kata. Yang kedua namanya makna relasional. Makna relasional itu makna yang ditentukan oleh kata itu dipakai dalam konteks apa. Nah, konteks itu, relasi itu akan menentukan makna dari kata yang dipakai. Nah, itu yang dimaksud. Misalnya saya beri contoh yang paling konkret. Surat Qaf ayat 23 dan 27. Itu menggunakan kata qarin. Ayat 23 mengatakan qala qarinuhu. Nah, wa qala qarinuhu hadza ma ladayyatin. Ini kalau terjemah tekstualnya kan temannya berkata, inilah catatan yang ada padaku. Para ulama mengatakan bahwa qarin yang dimaksud di sini adalah malaikat. Malaikat pencatat amal. Nah, kok diartikan malaikat? Kenapa? Konteks, karena konteksnya. Nah, jadi nanti di akhirat itu malaikat pencatat amal yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal manusia, dia kan sudah punya catatan lengkap.
Nah, sekarang masih ada dalam komputer itu catatannya. Nanti di hari kiamat catatan itu akan di print out oleh malaikat. Lalu malaikat membawa print outan itu. Lalu nanti di hari kiamat print outan itu akan disodorkan kepada orang-orang yang punya catatan itu. Nah, sehingga malaikat nanti akan berkata, hadza ma ladayya atid, inilah catatan yang ada padaku. Nah, gitu. Maka lalu ayatnya, iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Nah, bacalah catatan amalmu. Cukuplah dirimu untuk membaca sendiri, menghitung sendiri catatan-catatan amalmu itu. Nah, ini kata korin itu dimaknai malaikat karena konteksnya. Nah, itu yang dimaksud. Karena konteksnya itu malaikat maknanya korin. Lalu yang di ayat 27-nya surat Qaf juga mengatakan qala qarinu ma'at uwaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qarinnya berkata, temannya berkata, aku tidak menyesatkannya, tetapi memang dia sudah ada kecenderungan sesat. Nah, ma'at uwaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id, dia memang sudah ada kecenderungan sesat yang jauh. Nah, qarin yang kedua itu dimaknai setan. Nah, setan nanti di hari kiamat itu setan akan berdebat dengan manusia-manusia yang didorong untuk sesat oleh para setan itu. Manusia menyalahkan setan, tapi setan membela diri. Nah, membela diri. Setan mengatakan, ma'atuha itu aku tidak menyesatkan, tapi memang dia sudah ada kecenderungan sesat itu. Aku kan hanya dorong-dorong saja, aku kan hanya ngiming-ngimingi, tapi putusan untuk melakukan sesuatu itu kan putusannya dia, putusannya manusia itu. Jadi dia memang sudah ada kecenderungan sesat. Nah, bukan aku yang menyesatkan. Setan nanti akan berkata begitu. Nah, coba lihat, kata yang sama dimaknai berbeda. Qarin yang pertama itu malaikat, qarin yang kedua itu setan. Itu namanya semantik. Nah, jadi seperti ini namanya semantik. Jadi ulama tafsir itu dari awal sampai hari ini pakai teori ini. Nah, memang teori ini yang nulis secara sistematis itu orang Jepang, namanya Toshihiko Isuzu, dalam buku God and Man itu, yang terjemahannya relasi Tuhan dan manusia. Nah, jadi kalau bapak-bapak mau baca itu ada di buku itu, teorinya itu, relasi pendekatan semantik. Nah, gitu kira-kira. Nah, ayat pertama, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu sudah mengetahui, melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, ini karena konteks pembahasan ayat surat Al-Ma'un ini. Nah, secara spesifik ini bicara tentang hari pembalasan, di mana orang akan dibalas amal-amal perbuatannya itu. Ini mirip dengan surat Al-Infitor ayat 9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, hati-hati, ingat, bahkan kamu itu mendustakan hari pembalasan. Nah, bukan agama ini yang dimaksud, bukan agama secara keseluruhan itu. Juga surat At-Tir ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, apa yang menyebabkan kamu mendustakanmu setelah itu? Nah, setelah adanya bidin itu, ba'du bidin, setelah itu dengan hari pembalasan. Ya, karena kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, politik itu yang menyebabkan orang-orang Mekah waktu itu mendustakan hari pembalasan itu, karena pemikiran subjektif mereka itu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, baik, jadi kata ad-din di sini dimaknai sebagai hari pembalasan. Beda dengan misalnya ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Nah, kalau itu din maknanya agama Islam. Wa man yaqtadi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu kata ad-din artinya adalah agama.
Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu artinya agama. Nah, gitu ya, cara ulama-ulama kita itu memahami Al-Qur'an. Maka orang menafsirkan Quran itu harus tahu metodologi. Dan metodologi itu kan berkembang dari masa ke masa. Nah, jadi untuk mengoreksi sebuah tafsir itu benar atau tidak, tolak ukurnya adalah metodologi itu. Nah, jadi tidak semata-mata karena kita subjektivitas. Nah, bukan semata-mata karena subjektivitas. Sekarang ada orang-orang yang sering kritik terjemahan-terjemahan dianggap salah karena dia tidak mendengar yang baru itu. Nah, tidak biasa mendengar yang baru itu, lalu dianggap salah. Padahal secara metodologi itu benar. Misalnya surat Al-Maidah ayat 51 yang melarang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Nah, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Sekarang ada terjemahan ayat itu wali dimaknai pemimpin. Nah, jadi janganlah kamu jadikan para orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi pemimpin. Terjemahan sekarang. Tidak semuanya. Nah, lalu mereka menyalahkan tafsir ayat ini yang menerjemahkan wali itu teman dekat. Nah, itu disalahkan, dianggap salah. Padahal tidak ada yang salah. Karena memang kata wali itu artinya kedekatan. Nah, kedekatan. Maka orang yang paling dekat dengan perempuan yang mau nikah itu ya orang tuanya, walinya orang tuanya. Nah, gitu. Orang yang sangat dekat kepada Allah namanya waliullah. Nah, pejabat yang sangat dekat dengan rakyat namanya wali kota. Nah, kalau ada apa-apa dia paling duluan datang sebelum orang lain itu datang. Wali kan, nah kata wali itu. Nah, jadi aulia, teman dekat. Jadi bisa pemimpin. Jadi semua dicakup oleh ayat ini maknanya. Nah, gitu. Jadi kita jangan sampai keliru loh. Kok diterjemahkan teman dekat, keliru, harusnya pemimpin. Semua benar, lihat konteksnya. Nah, itu lihat konteksnya. Jadi untuk masa sekarang kata wali bisa masuk di situ adalah pemimpin itu. Waliul amri kan penguasa itu artinya. Nah, jadi pemimpin itu artinya waliul amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, misalnya seperti itu. Ya, baik. Ara'aital yukadzibu biddin. Nah, jadi kata adin di situ artinya adalah hari pembalasan. Jadi orang-orang Mekah yang tadi nyembelih unta tiap minggu dan mereka tidak mau berbagi dengan anak-anak yatim itu karena tidak percaya pada hari pembalasan. Nah, sehingga walaupun mereka zalim menganggap kezaliman itu selesai dengan mati. Setelah mati tidak ada urusan apa-apa. Nah, gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itu adalah orang-orang yang mendorong dengan keras anak-anak yatim, menghardik anak-anak yatim. Nah, jadi kata yatim menghardik itu bisa dengan fisik, bisa juga non fisik. Maka para ulama memperluas makna yatim itu, maknanya bisa mendorong dengan keras. Jadi orang mau minta lalu didorong, nah hati-hati didorong supaya dia pergi. Bisa juga berarti penganiayaan. Bisa penganiayaan itu fisik maupun non fisik, membuli misalnya, nah, itu masuk di situ. Nah, bisa juga berarti gangguan terhadap anak-anak yatim. Bisa juga berarti sikap-sikap yang tidak bersahabat terhadap anak-anak yatim. Nah, sikap tidak bersahabat itu kan banyak sekali wujudnya itu. Nah, sikap tidak bersahabat, cuek terhadap anak-anak yatim. Nah, itu makna dari kata yadu, kandungan makna dari kata yadumu itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, kata yatim sendiri aslinya maknanya adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya, terutama bapaknya, sebagai soko guru ekonomi dari satu keluarga. Sehingga matinya seorang ayah
itu betul-betul menjadikan kehidupan keluarga itu menjadi berantakan. Nah, ekonominya menjadi kacau. Anak-anaknya menjadi tidak terurus karena tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga itu. Tetapi para ulama memperluas arti yatim, terutama dengan melihat konteks ayat lanjutannya. Nah, nanti kan ada ayat lanjutannya bicara orang miskin itu. Maka kata yatim ini juga mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Nah, jadi semua orang yang lemah ekonominya dan mereka membutuhkan pertolongan dari orang lain, itu dicakup juga oleh kata yatim ini. Jadi tidak hanya berlaku untuk anak-anak yatim saja. Maka yang harus diopeni ya yatim dan orang-orang miskin yang butuh bantuan itu. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, dari sisi kesehatan dan lain-lainnya itu. Bukan hanya memberi makan saja. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini loh orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang hidup hedonistik, antisosial, asosial, itu adalah bagian dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi dampak dari keyakinan tidak adanya hari kebangkitan, akhlak orang itu menjadi rusak, akhlaknya menjadi bejat, melakukan berbagai tindakan keburukan dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya itu. Indikator tidak punya keyakinan tentang hari pembalasan. Dia tidak percaya nanti akan dibalas di akhirat itu. Orang-orang yang tidak mau membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu juga indikator dia tidak percaya pada hari pembalasan atau keyakinannya itu tipis. Nah, tipis sekali keyakinannya itu sehingga dia tidak terdorong untuk melakukan kebajikan-kebajikan itu. Nah, jadi makna yang kedua kata yatim itu mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan, nanti dikuatkan oleh lanjutan ayatnya itu. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Dan dia juga tidak menganjurkan, Yahudu tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini lebih bergandengan dengan yang pertama tadi. Yang pertama menghardik, tidak mau memberi bantuan. Kelompok yang kedua ini tidak mau memberi bantuan, mendorong orang lain untuk memberi bantuan kepada orang miskin juga tidak mau melakukan dia. Nah, gitu. Jadi dua pekerjaan ini. Yang satu itu menghardik, yang satu tidak mau melakukan mengorganisasikan bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi minimal begini, kalau kita tidak bisa membantu karena kita juga tidak punya yang mau diberikan, minimal kita mau mendorong orang lain, mengkondisikan agar orang lain itu mau memberikan bantuan kepada orang-orang miskin itu. Atau kita sekarang mengorganisasikan bantuan-bantuan dari orang-orang yang berpunya untuk kita salurkan kepada orang-orang miskin. Kita bikin organisasi-organisasi, mengumpulkan bantuan-bantuan, lalu kita salurkan kepada orang-orang miskin. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang tidak punya untuk tidak kontribusi. Semua harus punya kontribusi. Yang punya harus kontribusi hartanya, yang tidak punya kontribusi tenaga dan pikirannya itu, kemampuannya mengorganisasikan bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada orang-orang miskin itu. Nah, tapi harus benar, jangan hanya menjual kemiskinan untuk mencari kekayaan.
Kan banyak LSM yang kayak gitu ya. Jadi kemiskinan dijual, dibikin proposal, lalu dapat bantuan besar, tapi yang disalurkan itu sedikit. Yang banyak adalah dipakai sendiri oleh kelompok itu. Nah ini nakal kalau ini tidak boleh. Kita harus benar. Jadi bantuan harus disalurkan pada orang-orang miskin itu. Oke, ini adalah orang-orang yang tidak percaya pada hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Faulul musallin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ini orang sholat diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini para ulama membedakan antara sholat dan iqamatus sholat. Kalau sholat itu kesannya sholat yang tidak sempurna. Kalau sholat yang sempurna itu redaksinya iqamatus sholat. Di Quran perintah sholat selalu menggunakan kata iqamatus sholat. Misalnya surat Al-Isra itu aqimis sholata liduluki samsi ila wasakil laili wa Quran al-fajr. Aqimis sholah, iqamatus sholah kan? Nah gitu. Surat Al-Baqarah awal alladzina yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah selalu begitu kan. Surat Al-Mu'minun wal muqimis sholah. Jadi selalu ada kata iqamahnya dan derivasi dari kata iqamah itu. Nah, jadi kalau iqamatus sholah itu maknanya adalah melaksanakan sholat lengkap syarat rukunnya serta memahami makna dan tujuannya. Syarat rukunnya, syaratnya wudhu. Rukunnya ya mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu dan seluruh rangkaian bacaan dan gerakan-gerakannya itu, rukun-rukunnya itu. Nah, lalu makna dan tujuan. Nah, jadi memahami makna dan tujuan ini dimensinya dimensi horizontal. Ya, jadi ibadah sholat itu ada dua dimensi. Dimensi vertikal hubungan kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dimensi horizontal, hubungan antar manusia. Dan semua ritual ibadah dalam Islam itu semua punya dua dimensi. Dimensi vertikal hubungan dengan Allah dan dimensi horizontal hubungan dengan sesama manusia. Semua syariat ibadah, mulai dari sholat, kemudian zakat, apalagi kelihatan sekali dimensi horizontalnya itu. Kemudian puasa juga. Nah, kemudian haji. Semua punya dua dimensi itu. Haji itu kan ritualnya di sana gampang, kan hanya sa'i, tawaf, kemudian wukuf di Arafah, kemudian lempar jumrah, kan hanya itu. Tetapi ritual-ritual ibadah ini punya pesan moral yang harus dilaksanakan. Makanya haji mabrur itu orang yang melaksanakan haji dan menghayati makna dari ritual-ritual haji yang dia laksanakan di sana, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di sini setelah dia kembali ke tanah air. Lempar jumrah itu kan simbol perlawanan kepada setan. Lah setan kita itu kan di sini, bukan di sana. Setannya di sini. Nah, setan sudah kita bahas. Semua pelaku keburukan yang mengajak orang lain untuk melakukan keburukan yang sama, itu kan yang harus kita lawan. Nah, ada setan ekonomi, ada setan sosial, ada setan politik, ada setan hukum, ada setan macam-macam itu. Itu yang harus dilawan itu dengan cara-cara yang baik supaya setan itu menjadi sirna. Nah itu, jadi orang haji perlawanannya pada setan mesti lebih kuat dibanding yang belum. Kalau dia jadi pejabat mesti tidak korupsi, wong dia sudah menghayati makna itu. Kira-kira kan begitu. Kalau sudah haji kok korupsi berarti nggak menghayati dia makna dan tujuan hajinya itu. Nah gitu. Nah semua ritual ibadah ada
dua makna. Nah, jadi dimensi vertikal hubungan dengan Allah dan dimensi horizontal hubungan sesama manusia. Nah, sholat yang sempurna sebutannya iqamatus sholat. Kalau hanya sholat berarti ini sholat yang tidak sempurna. Sholat khauf, nah misalnya dalam keadaan perang, itu kan nggak sempurna, nggak bisa dilaksanakan seperti normatifnya itu. Nah gitu. Sholat dalam keadaan ketakutan, kan nggak sempurna melaksanakannya itu. Nah sholat. Nah ini orang-orang yang dikecam, ini adalah orang-orang yang sholatnya tidak sempurna. Dia hanya sholat formal, tetapi dimensi horizontalnya tidak dihayati. Nah, jadi makna dan tujuan dari sholat itu tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Nah, kalau gitu banyak ini yang dikecam oleh Al-Quran ini. Nah, termasuk kita juga bisa dikecam kalau tidak menghayati dua makna ini, dimensi vertikal dan dimensi horizontal dari sholat itu. Ini penilaian Allah terhadap kita tentang sholat kita, bukan penilaian manusia. Ini Allah yang menilai kepada kita itu. Fawailun lil musallin, kecelakaan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai terhadap makna dan tujuan sholatnya. Gitu penafsirannya itu. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap makna dan tujuan sholatnya. Sholatnya hanya sholat formal, tetapi pesan moralnya tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Dimensi horizontalnya itu belum dilaksanakan. Orang sholat kan mohon kepada Allah segala macam itu. Nah, yang kita mohonkan kan macam-macam tuh, ya kesehatan, ya rezeki dan segala macamnya itu. Nah, logikanya orang yang memohon kepada Allah itu seharusnya dia juga mau memberi bantuan kepada sesama manusia. Nah, makanya di hadis ada sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya sepanjang hambanya itu mau menolong kepada sesama. Jadi pertolongan Allah itu bersyarat kalau dia mau menolong kepada sesamanya itu. Nah ini ya, jadi ini sholat yang sempurna, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kalau kita baru melaksanakan formalnya saja, tetapi dimensi horizontalnya belum, berarti setengahnya belum dilakukan oleh kita itu. Nah, ini sahun berarti kita. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap makna dan tujuan sholatnya. Bukan orang yang lupa dalam sholat. Misalnya gini, orang lupa dalam sholat tuh, sholat maghrib 3 rakaat, lalu kita ragu dalam sholat, baru 2, ragu kita sudah 2 atau 1, baru 1, itu ragu toh. Nah bukan itu yang dimaksud. Sholat isya 4, kita melaksanakannya baru 3, lupa toh. Nah itu yang dimaksud, bukan itu yang dimaksud, tapi lalai terhadap makna dan tujuan sholat, yaitu dimensi horizontalnya tadi. Nah apa dimensi horizontalnya sholat? Sholat itu harus membentuk akhlak yang baik. Orang sholat itu akhlaknya harusnya baik, harusnya. Termasuk akhlaknya baik itu apa? Punya kepedulian sosial kepada orang lain, termasuk pada anak yatim dan orang-orang miskin itu. Nah ini yang dimaksud. Ini dimensi horizontalnya dari sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ayat ini mendorong kepada kita untuk penguatan kepedulian sosial kepada sesama itu tadi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Yang kedua adalah orang-orang yang yuraun, pamer dalam amal ibadahnya itu, termasuk sholatnya itu. Nah yuraun, pamer. Pamer itu bisa
sebelum dia melakukan kegiatan, bisa pada saat dia melakukan kegiatan, bisa juga sesudah dia melakukan kegiatan. Orang memberi bantuan, sebelum dia kasihkan dia sudah cerita-cerita akan kasih bantuan, pamer itu. Nah, pada saat memberi bantuan, undang orang banyak, disaksikan orang banyak kalau dia memberi bantuan, ada unsur fosonya itu. Nah, itu bisa juga setelah dia memberi lalu dia cerita-ceritakan kepada orang-orang. Nah, tapi ini tidak termasuk orang bantu lalu dicatat oleh bendahara lalu diumumkan di papan tulis. Nah, kalau itu bisa mendorong orang lain untuk ikut berbuat kebajikan itu. Nah, yurahu, dampak dari riya itu orang tidak dapat pahala. Nah, jadi kalau orang beriman, orang mukmin tapi riya itu dampaknya tidak dapat pahala. Di Quran ayat surat Baqarah 162 itu digambarkan kamatsalis safwanin alaihi turab fa'asafahu wabilun fatarakahu sholadan. Orang riya itu ibarat batu besar, lalu di atasnya itu ada tanah, lalu kena hujan deras, maka tanah yang ada di atas batu ini karena terpaan hujan semua lari. Nah, lari, tidak ada yang tersisa, lari itu. Nah, orang yang beramal tapi riya kayak gitu itu. Nah, sudah beramal tapi hilang ini, tidak ada pahalanya karena riyanya tadi itu. Dan riya itu kata Nabi syirik kecil. Nah, riya wasyirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Dia mengorientasikan ibadahnya itu kepada dua, kepada Allah dan kepada yang lain. Nah, kepada Allah dan kepada orang lain. Nah, kan riya berarti itu. Maka kalau dia nanti nagih pahala kepada Allah, tidak diberi oleh Allah itu, Allah akan menjawab, bosmu kan bukan aku, bosmu kan itu. Nah, kan gitu, silahkan minta kepada yang lain itu, yang kamu mengharapkan mengarahkan ibadahmu kepada dia. Nah, gitu. Bosnya harus satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh dua. Kalau dua itu menjadi riya. Nah, ini yang harus kita hindari dalam beribadah, dalam beramal, tidak boleh ada riya. Syarat mendapat pahala kan tiga. Satu, pelakunya mesti mukmin. Orang kafir kan nggak dapat, wong dia tidak percaya pada Tuhan dan dia tidak punya motivasi mencari pahala, orang kafir itu. Yang kedua, amalnya mesti secara substansi benar dan baik menurut tuntunan agama, benar dan baik. Nah, yang ketiga, motivasinya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tiga ini terpenuhi, amal kita mendapat pahala dari Allah. Kalau salah satunya hilang, tidak dapat. Iman, oke. Amalnya baik, oke. Tapi tidak ikhlas, tadi riak tadi. Nah, jadi nggak dapat pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alladzina hum yuraqun. Yang kedua adalah orang-orang yang riak di dalam beramal itu. Jadi amalnya hanya untuk cari popularitas, untuk mencari ketenaran di hadapan manusia. Ya, di dunia dia dapat pujian-pujian itu, dia dapat penghargaan-penghargaan itu, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ini kan bagian dari orang yang kurang percaya pada hari pembalasan. Nah, orang riya itu. Nah, gitu maksudnya, kurang percaya pada hari pembalasan itu. Wa yamnaunal ma'un. Yang ketiga adalah orang-orang yang menolak untuk memberi bantuan yang dibutuhkan. Jadi bantuan itu walaupun sebenarnya kecil, tapi itu dibutuhkan oleh orang yang dibantu itu. Nah, gitu. Yamnaunal ma'un. Seperti tadi, anak-anak miskin, anak-anak yatim yang ingin minta daging tapi tidak diberi, kan sangat dibutuhkan itu, walaupun jumlahnya itu sangat kecil. Nah, ini ya surat Al-Ma'un. Jadi mengecam orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial. Oleh para mufassir, kecaman terhadap kecaman ayat ini tertuju kepada banyak unsur ini. Nah, kalau kita melihat sebab nuzulnya, maka ya ini
berlaku pada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Yang kedua, juga berlaku ini untuk orang-orang yang membagi bantuan yang tidak mengenai sasaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bantu, tetapi sasaran yang diberi bantuan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikecam oleh ayat ini. Jadi bantu harus sesuai sasaran. Kan banyak sekarang ini orang bantu tapi yang dibantu bukan sasaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi hanya orang yang separtai, yang diberi hanya orang-orang yang satu kelompok, yang orang miskin di luar itu tidak diberi. Nah, gitu. Atau yang mengabdikan yang butuh tidak diberi bantuan-bantuan itu. Atau memberi tapi melebihi batas kebutuhan orang yang dibantu tadi itu. Ini juga dikecam oleh ayat ini. Nah, itu sasaran dari kecaman ayat ini. Nah, jadi ini memperbaiki akhlak manusia supaya orang percaya pada hari kebangkitan. Dan di kebangkitan itu ada pembalasan, dan orang akan diberi balasan sesuai amal yang dilakukan. Ini mengoreksi juga keyakinan orang Mekah waktu itu yang tidak percaya pada adanya hari kebangkitan itu. Maka rukun Islam yang 5, 6, yang 6 itu kan salah satunya adalah hari kebangkitan kan? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul Allah, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari akhir, yang hari akhir itu nanti rangkaiannya ada kebangkitan, kemudian ada pembalasan itu. Lalu percaya pada qada dan qadar. Dari rukun iman yang 6, yang paling pokok 2, percaya pada Allah dan percaya pada hari akhir itu. Nah, yang disebutkan hanya 2 ini di Quran maupun di hadis. Surat Al-Baqarah ayat 62 hanya menyebut 2 ini. Hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyakul khairan aw liyasmut, fala yudi jaruhu." Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya, kan gitu. Hendaklah ia menghormati tamunya. 2 yang disebut. Nah, bukan berarti rukun iman hanya 2, 6, tetapi yang paling pokok itu adalah 2. Inilah yang akan menjadikan orang-orang beriman itu akhlaknya menjadi baik. Nah, baik, inilah intisari dari surat Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.